kan ISBI itu kampus seni budaya. Apa nggak salah jalan di sini? Oke. Apa nggak salah tempat gitu? Buka aja Oke. dulu. Emang udah siap Oke. pertanyaannya. Hari ini kita tidak lagi tahu bagaimana Sultan Iskandar Muda tinggal dulunya. Ya, Oke. istananya seperti apa? Ya, Jadi jalur orang dalam. Orang dalam. Assalamualaikum, bertemu kembali waris seni budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Bertemu kembali dengan saya Zaki dan pendamping saya, co-host saya Nadra dong Bu pastinya. Nadra. Nggak, belum bosan-bosan Bu ya? Nah, sebenarnya sudah hampir, Hampir Pak. bosan. Cuman karena ketampanan Bapak Waduh, bahaya ini. sehingga ini. saya tetap bertahan. Oke. Coba produsernya saya agak pergi. Iya, kalau misalnya saya dikatakan cantik bahaya juga Bu. Kan itu sudah beda nanti ya. Tapi hari ini ada yang beda, Pak. Oke, apa Hari itu? ini saya lebih semangat Kenapa Bu? karena bintang tamunya narasumbernya itu berasal dari kayak tampang-tampang yang selalu saya idam-idamkan tuh saya lihat. Jadi Pak Zaki, saya itu paling hobi nonton film India. Oke, tahu saya kemana ini. Jadi selama Bapak ini datang, saya langsung tadi saya bilang sama istrinya, Oke. Bu, aduh, saya ngefans sekali sama India, Bu. Sudah 176 film saya tonton selama 3 bulan. Masya Allah. Kebayangkan, Pak. Berarti- Jadi saya kapan kerja saya nggak tahu. Berarti terngiang-ngiang gitu ya. Dan jadi ini kembarannya Syahrul Khan. Syahrul Khan atau Syahrul Khan? Syahrul. Nah, adik-adik ISBI Aceh beruntung punya dosen dari India. Dari Benar nggak sih dari India? Bet- Kita tanya dulu. Kalau data intelijen sepertinya ada, yang nggak tahu saya apakah ada darah India sedikit atau banyak. Mungkin bisa kita sapa Jadi langsung. mohon maaf Pak Zaki, nanti pandangan saya ke sana aja, tidak ke sini lagi. Tidak masalah. Langsung saja kita Sapa bersama. sapa langsung narasumber kita. Halo Pak Naufal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zaki dan Bu Nadra. Santai Bu Nawal, santai Bu Nawal. Dari India kan? Oke Pak Naufal, daripada saya terus bilang Bapak dari India, penting Bapak langsung perkenalkan diri Bapak dulu dan selamat juga atas pelantikannya hari Nanti ini. biar dikenalkan diri dulu, nanti baru setelah ini kita lantak. Jadi sudah lantik kita lantak. Harus kita ospek. Oke, silakan Pak Nawal. Silakan Pak Naufal. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Noval Fadil. Sekarang panggilannya seringnya Noval ya, Pak Noval. Saya kesehariannya sekarang mengajar di ISBI Aceh, tepatnya di Prodi Seni Rupa Murni dan sebentar lagi akan masuk ke Prodi Desain Interior ya. Oke. Jadi desain interior ini adalah prodi yang baru-baru saja dibuka dan alhamdulillah hari ini juga saya berterima kasih sekali kepada ISBI Aceh karena telah dipercayakan sebagai koordinator prodi Oke. di desain interior ini. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Naufal. Selamat Pak Nawal. Baru dilantik ya, jadi belum sampai 1 hari. 1 hari ya, 3 jam yang lalu ya. sekitar Baru 3 jam beberapa lalu. saat. Baru beberapa saat yang membaca sumpah. Iya. Gimana perasaannya? Wah, ini hari ini kayaknya banyak sekali hal-hal yang saya di luar dugaan Oke. gitu ya. Jadi kayak pertama sekali diajak podcast. Oke. Gitu kan. Oke, saya siap-siap untuk podcast, tiba-tiba datang hal yang lebih besar lagi ternyata Oke. pelantikan gitu kan, sehingga banyak hal yang di luar dugaan kalau Oke. dari diri saya sendiri ya. Jadi saya kayak antara siap tapi saya harus siap Ya. gitu. Dan hari ini ketika masuk ruang podcast disapa dengan fansnya lagi ya. Aja. India. Bapak, saya penasaran nih, nama lengkap tadi udah. Titel dong, titelnya. Titel lengkapnya apa? Titel lengkapnya apa, Pak? Ya, kalau saya lulusannya yang pertama saja sarjana arsitektur di Universitas Indonesia dan Master of Architecture ya MArch di University of South Australia, itu di Adelaide di South Australia. Oke. Kerennya Pak. Semakin nambah fan nggak? Kenapa? Tapi kurang Indianya. Bentar lagi ke India kan, Pak? Iya. Bentar lagi ke India. Ke India. Jadi Berkunjung ke India. bertambah gitu ya. Jadi berbicara India berarti memang dari ada turunan Indianya atau seperti apa? Iya, ini jadi cerita Ya, personal. Jadi kakek saya sama nenek saya orang India. Oh. Memang. Jadi kakek dari bapak kayak gitu. Oke, Jadi oke. mereka bertemunya di Banda Aceh. Mereka bertemu di Banda Aceh. Kalau nenek dari Bangalore, Oke. kalau kakek kelahiran Binjai tapi India Tamil Oke, gitu keturunan. oke, Jadi oke. kakeknya bapaknya kakek itu tuh dulu seorang apa ya kayak tentara India gitu. Kemudian yang nenek ini dari apa namanya
kayak apa kebun. Oke, Ya, jadi oke. mereka akhirnya berkebun Hmm, dan kakek ini nggak ikut lagi di tentara itu. Dan saat tentara-tentara ini lagi dicari-cari, si betul. kakek ini terpaksa lari ke India, Hmm, ditinggalkanlah istri sama anaknya. anaknya, Kayak itu oke. kakek saya kayak gitu. Oh, Nah, jadi singkat ceritanya kakek saya ini kecil-kecilnya dia udah ditinggal sama orang tuanya lah ah, dua-dua karena oke. ibunya pun meninggal saat Oke, itu di oke. Banda Aceh, diangkat oleh seorang pendeta di Banda Aceh. Nah, Hmm, pendeta Tamil lah saat itu oke, tua oke. sekali pendeta Tamil itu ngangkat kakek saya kayak gitu. Akhirnya kakek Oke. saya lah ke sini, bertemulah nenek saya yang saat itu lagi dalam pelayaran di apa Masya. perahu itulah Betul, kayak betul, gitu betul, kan di betul. perahu apa misalnya kapal itu ke Aceh kayak gitu. Oke, Nah, oke. mereka bertemu, mereka nikah di India. Ah, Kemudian karena teringat sama pendeta India tadi bapak angkatnya itu kakek saya memilih balik pulang lagi. lagi ke Banda Aceh kayak Oh, gitu. Akhirnya lah lahirlah keluarga ayah saya betul, gitu betul. di Banda Aceh. Jadi orang Nah, Aceh. jadi orang Aceh. Berarti otentik ya? Nah, ngomong-ngomong Aceh, ngomong-ngomong India nih Pak, ngomong-ngomong desain, Hmm. ya kan? Mm-mm. Nah, desain ini kan desain ya. Mm-mm. Desain itu apa sih dan apakah desain itu sesuai dengan background kita gitu Betul, kayak betul. India, desain Ah, India, ada desain Aceh atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan desain itu apa sih sebenarnya Pak? ada Iya. pengaruh sama budayanya Ada gitu. pengaruh budaya enggak? Iya, ya erat sekali sebenarnya ya karena desain itu kan produk sebenarnya. Oke, Ya, kita oke. menghasilkan produk dan produk itu dari kebudayaan ya. Jadi kebudayaan ada yang tak benda, mungkin yang seperti sastra gitu Oke. ya, mungkin tak benda. Kemudian ada juga yang benda Benda, seperti ini oke. kebudayaan yaitu desain misalnya desain interior kayak gitu Oke. ya. Sebenarnya kan ini produk kebudayaan daripada kita. Hari ini kita mungkin sudah lebih erat dengan kebudayaan modern sehingga kita Oke. hidup di dalam ruangan yang memang serba modern seperti Oke, ini. oke. Sedangkan pada masa lalu ya nenek moyang kita ya pasti dengan kebudayaannya sendiri juga menghasilkan arsitektur dan interior tersendiri. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi nantinya fokusan dari desain interior di SB Aceh kayak gitu. Oke. Karena itu kaya sekali pasti. Berarti nanti di desain interior ya kita belajar cara pasang keramik atau cara pasang kayu atau Tukang, tukang berarti. Nah, Atau gimana itu? Irisannya seperti apa gitu kan? Jadi bagaimana ya saya karena di ISB ya mengenal juga misalnya kriya seperti itu. Apa Apakah sama? sama gitu? Kalau Atau sama desain komunikasi visual ya kan, sama-sama kalau sama berdesain. ngapain dibuka prodi baru kan? Aja, Tuh, baru nanti loh. produk kan ada tutup gitu ya. Ya, jadi sebenarnya kan kehadiran desain interior di Aceh ini juga sebenarnya berbarengan dengan keinginan masyarakat atau kayak apa ya kehausan masyarakat lah dengan Oke. desain yang bagus, Oke. ya, desain yang nyaman. Ya hari ini kita duduk di kedai kopi biasa misalnya Pak, Oke. duduk di kedai Oke. kopi biasa nggak ada interiornya, maksudnya kayak interiornya biasa aja. Kosong gitu ya. Kosong gitu ya. Ah. Harga kopi 5.000 sampai 8.000. Oke. Tapi ketika kita duduk di kafe, Ah. nama sudah di rebranding, Ah. desain interior sudah diperbarui, Oke. ya sudah lebih modern misalnya atau mengangkat kelokalan dan lain sebagainya, duduk di rumah Aceh bahkan Betul, kayak gitu. Harga kopinya bisa saja sampai 20.000. Ya, kita bisa menaikkan harga Betul. jual. Ternyata desain ini menaikkan harga jual. Yang kedua, desain ini juga sudah ditunggu-tunggu karena orang mencari kenyamanan kayak gitu Oke, ya. Hari oke. ini kita duduk di kursi yang seperti ini, kenapa nggak duduk di kursi plastik aja? Oke, betul betul. Kayak gitu kan. Ya. Kenapa kita duduk di kursi ini? Kenapa kita harus hari ini ruangannya seperti ini, ada tonjolan-tonjolan, oh, ternyata ada akustiknya. Nah, seperti Oke. itulah yang sebenarnya diasah di desain interior. Kita mempelajari teori dan juga ikut berpraktik ya. Karena kalau untuk tukang sendiri kita mungkin mengarahkannya saja, tapi ketika kita menjadi desainer interior atau menjadi konsultan interior, kita bisa memberikan sebuah pandangan baru ya, Oke. bahwa sesuatu yang dari masa lalu mungkin berguna sekarang. Oke, Kita oke. bisa menggunakan lagi. Atau sesuatu yang mungkin muncul lagi nanti di masa depan gitu. Kita nggak tahu kayak gitu ya. Jadi kita semacam membaca masa lalu dan juga merancang masa depan, Masa kayak depan. gitu ya, dan lewat ruang Mas seperti Zaki ini. kesannya eksklusif ini. Luar biasa, iya benar. Jadi Eksklusif ya. dari tadi harga kopi 5.000 jadi 20.000 gara-gara desain interior. Ya. Jadi gara-gara desain interiornya berubah, maka harga kopi berubah. Dan nama kopi bisa berubah juga. Jadi kalau biasa desainnya biasa mungkin hanya es teh, nah, kan? Iced tea gitu kan. Naik deh harganya. Namanya jadi ice tea, Ice ya. tea. Atau kayak resto-resto mahal kayak gitu, Ah. misalnya kayak ketoprak ya. Ah. Kemudian ganti menjadi misalnya apa namanya with peanut sauce, Oke, kayak gitu kan. oke. Sesuatu yang padahal bumbu kacang. Iya bumbu kacang benar. Bumbu kacang, tapi kita menjual sesuatu itu dengan Betul. lebih, maksudnya lebih naik ya pasti harganya Oke. ya. Dengan Branding gitu ya. branding, dengan desain ini ya, desain interior dan juga kita punya desain komunikasi visual, tentunya ini menaikkan harga jual ya daripada properti, daripada branding kita kayak gitu ya, karena kita memang memiliki bentukan yang memang sudah khas kayak gitu. Oke, menarik ini.
Jadi dari cerita Pak Noval sangat meyakinkan ya. Cuma pertanyaan saya, ada nggak desain interior ataupun prodi desain interior di tempat lain gitu? Selain di ISBI Aceh. Ini kan di ISBI Aceh baru kan? Ada nggak? Jangan-jangan ini salah-satunya. Atau kalau ada, apa yang membedakan dengan ISBI Aceh, desain interior ISBI Aceh dengan desain interior di kampus-kampus lain? Ya. Setelah tim desain interior meriset ya gitu ya, ternyata kita menemukan ada beberapa memang di Sumatera ini ada 3. Oh, ada 3 di mana? Dan kita hadir yang keempat dan semuanya kampus swasta sebelumnya. Ya, jadi kita kampus negeri pertama. Pertama di Sumatera. ya. Kayak gitu. Kita kampus negeri pertama di Sumatera yang punya desain interior. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 30-an. Ya. Jadi ada 30-an lebih desain interior. Tapi apa yang membedakan desain interior hari ini muncul di ISBI? Yang pertama kita mengangkat interioritas. Nah, apa itu interioritas? Ya mungkin teman-teman di rumah gitu ya perlu tahu nih apa itu interioritas. Interioritas itu adalah kualitas kita di dalam sebuah interior. Ya, jadi kualitas ruang. Ya, misalnya hari ini kita berada di dalam suatu interior, tapi saya, Punadra, Pak Zaki, dan mungkin teman-teman kru lainnya di dalam ruangan ini punya kualitas interior sendiri. Ya, saya mungkin di sini, ya saya terbatas dengan ini. Ini adalah suatu interioritas saya, kayak gitu ya. Dan kita semua mungkin punya satu interiority lagi, ya interioritas kita berada di dalam satu ruangan yang ini kedap suara. Ya, suara di sini ternyata bagus kalau direkam, ya itu kualitasnya, akustiknya, ya itu dipelajari dalam interioritas. Kemudian ada lighting juga, ternyata di sini terang, kayak gitu ya. Ini masuk juga berarti? Masuk juga, lighting masuk juga, kemudian juga ada utilitas lainnya seperti ini. Ini semuanya kualitas. Jadi misalnya seperti ini kan penataan meja. Sama juga ya. Semuanya masuk di dalam interioritas. Jadi tidak hanya terbatas karena kebanyakan desain interior yang lain hanya fokus ke bagaimana kita mengisi ruang yang udah ada nih, tempel-tempel. Gitu ya. Tapi ketika kita berangkat daripada interioritas, kita berangkat dari human body, ya tubuh manusia, ya bagaimana kita feeling ergonomi ya. Jadi ergonomi itu adalah sesuai dengan badan kita, bahwa ruangan ini adalah semacam perpanjangan dari tubuh kita. Ya, jadi kita nyaman berada di sini. Kursinya nyaman, interior ini ternyata juga terdesain sesuai dengan ruangan ini, ya gitu ya. Logo ISBI berada pada posisi tepat, ya gitu ya, dan semuanya direkam dan lain sebagainya. Ini adalah suatu interioritas, kualitas di dalam suatu interior di dalam ruangan kita. Mungkin penonton di rumah merasa lagi nanti ada interioritas ketika dia menonton kita dan dia merasa dia satu ruangan dengan kita. Itu adalah interioritas ya. Dan kadang-kadang itu mungkin berada di dalam pikiran ya, tapi itu ya yang penting kita tanamkan kepada mahasiswa agar mereka tidak hanya berpikir aku setelah ini harus mendesain apa ya, atau kalau misalnya sudah mendesain sesuatu dari luar nanti tinggal tempel-tempel aja di dalamnya. Tapi ketika dia berasal dari interioritas, mulai dari dalam ya, dia akan mendesain sesuatu itu memang sesuai kebutuhan manusia kayak gitu ya, nyamannya seperti apa, duduknya kayak gitu. 5 SKS. Saya penasaran nih. 5 SKS. Jadi kan ngomong tadi interior, kan kita mendesain. Nah, kalau misalnya nih kayak saya di Prodi Tari, ketika calon mahasiswa, kita katakan ini kan untuk dunia akademik kan. Nah, calon mahasiswa saya punya bakat nari karena saya sering nari. Seni rupa saya punya bakat seni rupa karena saya seni rupa. Nah, ketika kita memilih mata kuliah desain interior, kita kesadaran siswa ini kan anak SMA pasti kesadaran dia dulu memilih kuliah. Apa hal apa yang dia sadari bahwasanya dia cocok nih di desain interior atau sebenarnya nggak bisa ini tapi di desain interior ini bisa gitu. Betul. Mungkin bisa Pak Noval jelaskan. Iya, jadi untuk masuk ke dalam prodi desain interior ya, tentunya punya hal-hal yang berkaitan dengan interior dan architectural. Misalnya dia bisa melakukan menggambar sketsa atau misalnya menggambar sesuatu yang memang basic lah ya. Jadi kalau dia ingin gambar misalnya boneka, jadinya boneka gitu. Boneka. Jadi nggak gambar boneka, tapi gambarnya jadi kupus gitu kan. Mendekati orang. Mendekati orang mungkin masuk ke seni rupa murni. Betul. Sangat realistis. Tapi apa yang memang dia bisa sketsa langsung gitu ya, yang dipelajari di dalam mata kuliah Nirmana, apa yang ada di dalam di depan dia ya, dia bisa mensketsa itu ya. Memang tidak perlu langsung sangat realistis karena bukan itu yang dikejar. Tapi memang kita mau melihat ya bagaimana basic drawingnya dia. Minimal dasarnya. Dasarnya berarti bisa mensketsa gitu ya Pak ya. Nah menarik ini. Kita berbicara
ada unsur arsitek tadi di situ. Arsitektur. Nah, berarti pertanyaannya misalnya ada orang bertanya gitu. Hmm. Arsitek misalnya desain interior yang tugasnya itu buat dalaman rumah lah kalau saya katakan sebagai orang awam gitu, interior gitu. Nah, kenapa harus ada di ISBI? Kan ISBI itu kampus seni budaya. Nah, apa nggak salah jalan di sini? Oke. Salah tempat. Apa nggak salah tempat gitu? Oh, kalau kata Ayu Ting Ting, Ah. alamat palsu. Ahmad Pasir. Nah, itu gimana kira-kira perspektifnya dari Pak Noval? Ya, dulu saya pas di UI ya ada satu gebrakan besar dari rektor gitu kan, Oke. keinginan dia untuk memindahkan arsitektur justru ke Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Ya, karena selama ini arsitektur agak terkungkung di dalam teknik. Oke, Ya, oke. di dalam teknik agak terkungkung. Kenapa? Karena kami harus belajar matematika. Harus belajar fisika. Oke, Dan itu total 10 SKS. Di mana anak-anak arsitektur ini punya jiwa seni yang cukup Betul, tinggi. betul. Biasanya ya di eksakta mungkin agak lemah. Oke, gitu oke. Ya kadang-kadang mungkin juga nggak terlalu suka dengan eksakta. Jadi kan kadang dia masuk ke arsitek itu untuk menghindari matematika itu ya. Ternyata ujung-ujungnya Ketemu ya. Ketemu enggak kan? dicegat, Iya, gitu kan. betul, Jadi betul. mau nggak mau cari dosen yang gampang. Betul, gitu kan. betul. Nah, tapi di sini di ISBI Aceh ternyata memang yang kita fokuskan adalah seni dan budaya. Oke. Ya, dengan adanya seni dan budaya di sini, misalnya desainer interior mau membuat ruang bagaimana seniman bisa berkarya. Oke. Ya, itu sangat besar sekali. Betul, Ya, bisa betul. mengeksplor berbagai seniman yang ada di sini, ya gitu Oke. kan, bagaimana dia dengan pemikiran dia untuk menghasilkan sebuah karya, tapi kami membuat desain interiornya Oke, seperti oke, apa. Ya, oke. ini lab yang sangat bagus seperti itu Oke, kan. oke. Kemudian juga yang kedua ada nama budaya di situ. Ya. Nama budaya itu berarti kan memang ISBI Aceh merupakan laboratorium budaya di Aceh. Oke, gitu ya. oke. Di sini hubnya budaya dengan adanya kajian sastra dan budaya. Kemudian ada juga bahasa Aceh nantinya. Itu kan jadi suatu hal yang berdampingan sebenarnya dengan Betul. desain interior. Oke. Ketika desain interior ISBI Aceh ini memang mengangkat kekhususan etnik, ya gitu ya, etnik Oh, interior. oke, Jadi memang oke. mengangkat budaya Nusantara, kayak Oke, gitu ya. oke, Jadi oke. disinilah memang saya rasa tempat yang cukup tepat, kayak gitu ya, untuk mahasiswa belajar, untuk dosen-dosen juga berkarya seperti itu. Pak Zeki, Gimana? tadi Pak Novel bilang tempat ini adalah tepat. Hmm. Nah, pertanyaan saya, ini kan baru nih, Oke. efeknya. Ah. Ini kan baru. Emang memangnya sudah seberapa siapkah prodi desain interior ini menerima mahasiswa mahasiswa. baru? Kesiapannya itu seperti apa? Apakah dosennya belum ada, gitu kan? Atau kurikulumnya memang belum ada, cuman buka aja dulu. Oke. Emang udah siap Oke. pertanyaannya? Kasih bocoran lah kira-kira kalau emang udah ada dosen tuh dosen dari mana aja sih gitu kan. Oke, Ah. benar. Ya, kita sejauh ini ya, kesiapan kita itu memang selain prodinya sudah keluar SK-nya, Oke. kita sudah punya 7 orang dosen. Oke. 7 orang dosen ini juga bukan main-main ya, Oh. lulusan memang ya selain saya gitu Oke, ya. oke. Selain saya enggak. Selain saya ada 6 orang lagi Bukan cilet-cilet. lulusan dari Ini Australia UI. Nah, Oke. yang lain ada beberapa dosen-dosen yang lainnya memang lulusan luar negeri juga. Oke. Kemudian ada juga lulusan-lulusan kampus-kampus top di Indonesia. Indonesia, gitu oke, ya. Jadi oke. saya rasa memang dari kepakaran dosen-dosen ini juga memang bukan dosen-dosen yang baru saja mengajar gitu Oke, ya. oke, Mereka-mereka ini sudah pernah mengajar di kampus lain Oke. dan sekarang lah waktunya memang untuk mengabdi kepada mengabdi. negara. Mewakafkan diri ya. mewakafkan diri aktualisasi di ISBI Aceh ini, yaitu dari segi dosennya dan dari segi untuk kesiapan kita untuk menarik mahasiswa. Sebenarnya udah ada beberapa strategi. Oke. Gitu ya. Yang pertama kita sudah ada Instagramnya ya, mungkin Oke. Bapak Ibu bisa Apa? follow. Apa lo? Ya. Promosi di sini, Pak. Ah. design.interior.isbi Aceh. Oke, Oke. follow ya, Follow. follow. Jadi kita ada Instagramnya, dan Oke. Instagram itu juga kita persiapkan supaya dia memperlihatkan ini Instagram orang desain loh. Oke, Gitu ya. oke. Jadi Ada ciri khasnya gitu ya. Ciri khasnya, ya. terdesain lah ya. jadi fitnya kita kasih warna-warna yang Oke, sesuai, siap, kemudian siap. juga kita kasih spill lah sedikit ya, kayak gitu ya, apa-apa aja sih sebenarnya yang dipelajari, nantinya jadi Oke. apa, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti follow Instagramnya. Yang kedua, kita juga mencoba untuk ke beberapa sekolah ya, dan juga beberapa bimbingan belajar oke, gitu ya. Jadi oke. nanti kita mencoba untuk menarik teman-teman di sana yang memang mungkin tertarik dengan desain Desain interior interior, ini. oke. Dan yang ketiga juga kita melakukan sounding ke beberapa lembaga-lembaga lain seperti misalnya HDII. HDII itu Himpunan Desainer Interior Indonesia, yang saat ini juga kita sedang menjajaki silaturahmi ya. Jadi dengan ada kaitan dengan HDII ini, harapannya ya kita bisa
bisa dapat mahasiswa atau mungkin calon-calon orang-orang yang lulusan dari STM ya, karena teman-teman yang dari STM atau mungkin lulusan-lulusan dari beberapa tahun terakhir ini bisa sekali ya untuk masuk ke apply sini ya. untuk register di desain interior SPIAC. Pertanyaan seperti ini juga Pak Noval. Jadi kita berbicara desain, kita berbicara kondisi warna-warni lah ya. Nah sekarang kan sangat banyak muncul kecerdasan buatan, ya kan? Itu apakah berpengaruh nggak sama desain interior? Jadi kalau ada yang bertanya, ngapain kuliah gitu? Kan kalau desain ada ABC gitu kan, produknya yang bisa membantu kita untuk desain. Nah itu bagaimana Pak Novel? Apakah berpengaruh atau memang ya desain interior ini sangat masih bisa mandiri gitu? Seperti itu. Ya. Jadi ini pertanyaannya ini agak menjebak. Karena sebenarnya AI ini atau artificial intelligence ini kan kebanyakan kayak menjadi momok bagi perusahaan desain. Perusahaan ini. Tapi menurut saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik ya, maksudnya sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dengan artificial intelligence ini ternyata desainer interior nantinya bisa menghemat waktu. Gitu ya. Nah, tapi kenapa kita harus kuliah? Gitu ya? Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya ada AI. Ada AI, betul. Nah, itulah positifnya kita kuliah. Kita bisa memposisikan bagaimana kita membuat sesuatu dari AI itu sendiri. Gitu ya. Mungkin kita kalau misalnya kita tidak berkuliah, kita membuat AI itu ya sembarang aja. Ya? Jadi itu jadi batu lompatan lah gitu ya. Gitu ya. Jadi kita ada konteksnya. Ya kita mungkin mau membuat sesuatu yang berbasis etnik interior Aceh. Kita belajar di sini bagaimana desain interior Aceh masa lalu, gitu ya. Apakah Sultan Iskandar Muda punya interiornya sendiri? Ya, ternyata punya, gitu kan. Nah itu ada di desain interior di SPIAC gitu. Dan itu mungkin bisa jadi ciri khasnya ya? Bisa jadi ciri khas, gitu ya. Jadi kita memang mengeksplor juga salah satu mata kuliahnya mengeksplor bagaimana interior Kesultanan Aceh abad ke-16 dan abad ke-17. Sejarah juga. Jadi desain itu tidak asal desain ternyata. Karena kan Pak, pada umumnya seperti saya perempuan gitu. Ketika benar tadi pas kita nongkrong di kafe itu foto angle itu lagi dicari-carinya gitu. Feed Instagram ya. Nah, jadi nilai ars tradisi dan modernisasi itu dicampur. Nah, itu butuhnya kuliah desain interior gitu kan, Pak. Nah, pertanyaan lagi nih buat Pak Noval, saya todong lagi. Ini kan berarti untuk kalangan kelas menengah ke atas gitu. Nah, peluang kerja ini memang eksklusif juga atau bagaimana nih? Karena kan kalau saya baca, saya lihat dan kalau melihat interior itu pasti kan pandangan gitu tuh menengah ke atas gitu. Nah, ini peluang kerjanya seperti apa nih Pak Noval? Alat-alatnya kan mahal gitu. Alatnya mahal dan apa kebutuhannya gitu. Betul. Ya. Sebenarnya kalau untuk di interior ini kalau dibilang mahal, saya pikir tidak terlalu mahal juga gitu ya. Karena sebenarnya seperti ini. Setelah kita berkuliah, kita sebenarnya diasah bagaimana kepekaan kita terhadap interior, konteks interior kayak gitu ya. Sebenarnya mahasiswa dengan adanya kepekaan terhadap interior, dengan banyaknya teori-teori yang dia miliki ya gitu ya, dan nanti peralatan-peralatan dia bisa dapatkan di biro arsitek atau biro desain interiornya masing-masing. Dia itulah yang memang kita tuju di situ ya. Jadi bukan berarti memang kuliah desain interior ini nantinya akan mahal seperti itu, karena sekarang pun juga sudah banyak gerakan-gerakan bagaimana kita membuat maket atau membuat gambar-gambar itu dari sesuatu yang reuse ya, dari sesuatu yang memang dari yang sudah terpakai. Limbah bisa menjadikan produk baru ya. Limbah bagaimana diolah kayak gitu, diolah kembali ya. Bahkan juga sekarang sudah ada gerakan-gerakan yang memang fokus ke arsitektur masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi saya setelah saya kuliah dulu, lulus dari sana, memang saya berkecimpung di masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita mendesain bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah ini juga bisa memiliki interior yang memang nyaman juga. Jadi benar dong Pak, pemikiran saya itu menengah ke atas gitu ya. Interior ini awalnya, tapi sekarang sudah mulai ada menengah ke bawah. Betul. Nah, jadi peluang kerjanya gimana? Peluang kerjanya sangat terbuka lebar. Kira-kira jadi apa misalnya? Jadi misalkan kalau misalnya di tari misalnya, jadi penari, jadi seniman, jadi guru. Nah, kalau desain interior bisa nggak jadi guru ataupun cuman fokus di desain saja atau bisa mandor? Ini Pak, kalau desain interior itu kan berarti dia entrepreneur dong. Benar. Itu butuh modal. Iya, benar. Udah kuliah nanti nggak punya modal ngapain gitu. Mungkin Pak Noval bisa bantu kami untuk menjawab kegelisahan ini. Saya udah nggak mikirin India nih Pak, jadi mikirin interior. Jadi kalau misalnya memang mau berkecimpung di desain interior ini ada banyak sekali sebenarnya prospek pekerjaan. Pertama menjadi desainer interior. Desainer interior ini ada dua lagi gitu kan. Ada yang tadi seperti Bu Nadra bilang
di entrepreneur, Oke. ada juga yang desain interior yang memang kita ikut dulu ke biru. Oke. Ya, jadi ada biru-biru Ke perusahaan desainer misalnya gitu ya. interior, Oke, oke. Bahkan biru-biru arsitek besar di Jakarta juga membuka bagian desain interior. Oke. Ya. Dan ini juga tidak terlepas dari Jakarta saja, bahkan internasional. Ya gitu ya, bukan tidak mungkin ya dosen-dosen yang ada di SBAC ini yang punya koneksi keluar nantinya Oke. mengkoneksikan teman-teman sekalian gitu Betul, ya, betul, nanti betul, ketika betul. sudah Alumni nanti. masuk untuk berkiprah di desain interior baik di lokal maupun di internasional. Oke, Ya. oke. Dan yang kedua juga mereka bisa menjadi entrepreneur tadi ya. Entrepreneurnya juga tidak hanya di bidang desain interior Oke, gitu ya. Ketika membuka kafe sudah punya pemahaman terkait dengan interior yang baik, bagaimana menghasilkan sebuah place ya. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan tempat yang biasa-biasa Oke, saja. betul. Gitu ya, tapi bagaimana menghasilkan sebuah place ya, tempat yang memang berkenang Oke, gitu ya, oke. memorable. Orang tadi misalnya Bu Nadra bilang foto-foto gitu ya, Pak Zaki mungkin setelah ngopi bisa balik lagi ke Oke, situ betul, ya. Nah, betul. ternyata yang punya kedai kopi tidak perlu lagi untuk mencari desainer oke. interior kayak gitu kan, dia Betul, bisa betul. membuka usahanya dengan itu. Bahkan juga nanti ketika dia masuk ke sektor pemerintahan, ya gitu ya, sektor pemerintahan dia bisa terserap di banyak hal ya. Oke, Menjadi contohnya? akademisi, Oke, gitu ya, akademisi. akademisi di bidang desain interior Oke. ya, kemudian di PU ya, misalnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Oke. Perumahan Rakyat, karena Iya. perumahan rakyat sekarang fokus ke masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, Kayak gitu oke. ya, tidak hanya arsitektur luarnya tapi bagaimana Dalamnya ya, dalamnya gitu, juga oke. didesain kayak gitu ya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Contohnya aja misalnya desain sebuah rusun di atas pasar ya, kan tidak mungkin kita mendesain sama dengan rusunnya nelayan. Betul, ya. betul. Misalnya di atas pasar, bagaimana mereka menaikkan gerobaknya ke dalam, Betul, kayak gitu betul, ya, betul. dari gerobak di luar ke gerobak ke dalam, Oke. kayak gitu ya. Nah, dengan kepekaan interioritas tadi saya bilang, mereka akan aware kayak gitu ya, oh di sini ternyata butuh ram, ya, Betul, butuh betul. bukan tangga. Iya, Tapi iya. ketika ada tangga, mereka harus kayak mana naikin Iya, betul. gerobaknya. Harus ngangkat Kayak aja. gitu. Nah, atau misalnya rusun untuk nelayan, sekarang kan nelayan banyak sekali tuh Oke. perlu rusun kayak gitu ya. Oke. Di mana nanti menyimpan jaring di dalam rumah. Jadi bagaimana desain interior itu bisa menjadikan suatu tempat itu menjadi tempat pulang, Bu Nadra. Nyaman. Jadi kalau bahasa Aceh delom-lom kenal. Oke Pak. Oke. Nih, saya penasaran lagi nih. Gimana, Saya kalau yang hal-hal baru saya penasaran nih kan Oke. Pak. Jadi tadi kan udah tanya Pak Zaki juga, ini kan mau jadi apa tukang? Hmm, Berarti oke. bukan yang dia nempel-nempel buatin, tapi bagaimana Idenya itu. idenya ya Pak ya. Itu yang mahal ya. Idenya itu yang dijualnya, itu yang menjadi. Nah, zaman sekarang kan banyak sekali nih Pak, Betul. tempat-tempat rumah, bahkan sekarang orang rumah-rumah sederhana bisa kelihatan wah. Wah. Ah, itu karena desain interior, Desain dan banyak interior lapangan tadi. kerja sekarang dari apa tuh namanya lapangan kerja itu, saya Yang lupa. mana? Yang untuk desain-desain di rumah itu kan banyak sekarang. Iya. Iya, home Nah, decor. home decor, home ya. decor kayak Misalnya. gitu kan. Nah, Nah, itulah sebagai peluang kerjanya gitu Betul. ya Pak ya. Dan minatnya cukup tinggi saat ini Betul, ya Pak betul, ya. betul. Apakah nanti itu kan kadang kalau modern itu kan ini pasti tidak lepas dari teknologi juga gitu kan Pak. Nah, kadang kan hanya apa sih Pak, hangat-hangatnya sekarang. Iya benar, hangat tai ayam gitu ya. Saya segan menyebut itu Pak. Hangat-hangatnya sekarang, mungkin next 3 tahun, 4 tahun lagi udah nggak hangat lagi nih Betul. gitu. Nah, apakah kekhawatiran saya sebagai orang tua Iya, seorang tua, calon orang tua. mengkuliahkan anaknya ini, apakah hanya hangat-hangatnya sekarang atau Oke. Bapak yakinkan bahwasanya interior ini akan bertahan sampai kapan? Oke. Iya. Ya, saya bisa jamin ya Bapak Ibu ya, bukannya melebih-lebihkan ya. Kenapa saya bisa jamin? Karena kita akan terus tinggal di dalam sebuah hunian. Oke. Kita akan terus tinggal di dalam ruang. Oke. Kita beraktivitas pergi kantor ke ISBI. Oke. Kita pulang, kita perlu rumah. Oke. Gitu ya. Bahkan di luar sendiri, ketika kita ngomongin interioritas kan ada urban interior, ya, ada interior kota ya. Bagaimana kita mendesain bangku taman, kita duduk di atasnya ada pencahayaan tamannya ya. Jadi ketika selama kita masih tinggal di bumi ini Oke, ya, itu- dan kita memang habitatnya seperti itu Oke, ya gitu oke. kan, kita punya rumah, kita membangun bangunan ya, maka prospek pekerjaan dan bidang ini akan terus ada seperti itu ya, dan akan terus dieksplorasi. Kenapa? Karena misalnya terjadi pandemi COVID-19 Oke. ya, Ah. ketika COVID-19 kita harus berjarak sedikit Betul. gitu ya. Nanti kita nggak tahu akan ada pandemi Oke, apa lagi, oke. dan desainer interior ya pasti dibutuhkan untuk mendesain bagaimana ruangan dalam yang menyesuaikan diri ya dengan Dengan kondisi saat pandemi-pandemi. Berarti juga bisa belajar tentang iklimnya, Betul. bagaimana kondisi kesehatan dan lain-lain itu juga dipelajari ya Pak di dipelajari sini. ya. Keren ya Pak. Jadi rumah di Janto dengan rumah di Banda beda nanti. Betul. Seharusnya seperti itu Di ya. rumah di Janto mungkin akan sangat berbeda karena mungkin iklimnya lebih dingin sedikit Oke. kayak gitu ya, dia Interiornya seperti apa? interiornya seperti Banyak apa. pohon-pohonnya gitu. Iya, keren
Makanya Pak ya, saya jadi pengen pindah prodi nih. Nah, kita bicara prodi itu, nah kan di ISB ini sekarang sudah ada berapa? 6, 7, 8, 9 ya dengan desain interior. Nah, itu kan Bapak katakan tadi bagaimana desain interior di ISB itu bisa menyerap kebudayaan. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ketika ada prodi DKV, ada prodi Kriya Murni, terus ada prodi apa lagi? Seni rupa, teater, terus kemudian tari, kajian sastra dan bahasa Aceh. Kira-kira itu kalau bahasa Aceh ya, saya susah mencari padan. Neruknya itu di mana? Oh, nah, jadi pertemuan itu di mana? Yeah. Jadi kita ini. Nah, itu kan itu ketika kita bisa menemukan neruknya itu, kesinambungan itu, itulah yang akan membedakan menurut saya dengan kampus lain. Itu kira-kira di mana kita bisa berkolaborasi di situ? Oke. Kalau dari pandangan saya, ya kolaborasi itu ada di studio. Ya, menariknya adalah ini mungkin juga ISB Aceh ke depannya akan berfokus pada studio, ya, karena semua seni dan desain ya menghasilkan sesuatu dari studio itu sendiri ya. Bahkan di kajian sastra dan budaya sendiri juga akan ada nantinya seperti laboratorium gitu ya. Nah, itulah yang menjadi kekhasan gitu ya. Jadi ketika mereka bertemu di sana kayak gitu ya, bisa saling bertukar pikiran ya. Jadi pertemuannya saya rasa di studio itu ya, bagaimana menghasilkan karya seni, bagaimana menghasilkan kebudayaan kayak gitu ya, itu ada di sana ya. Bahkan kedepannya juga saya rasa akan muncul research group ya, atau grup-grup riset yang sangat terbuka kayak gitu ya. Misalnya tentang kesempatan ya, bagaimana kesetempatan di Janto ini ya, setempat di Janto itu seperti apa ya, itu mungkin belum pernah dikaji kayak gitu ya. Dan ini tugas besar dari seni rupa murni, kriya seni, desain interior, nantinya kajian sastra budaya dan bahasa Aceh untuk mengeksplor itu ya, seperti apa sebenarnya setempat di Janto ini. Janto ini konsepnya apa sih sebenarnya? Berarti desain interior dengan kata lain harus mampu ya, kira-kira menerjemahkan keragaman prodi ini menjadi sebuah hunian yang indah, kira-kira seperti itu menurut saya. Setuju nggak Bu? Gimana? Bapak ini kan, kita mesti ospek nih. Bapak ini kan tadi nanya yang di ISB. Ini hal nyata apa yang bisa desain interior tawarkan untuk Aceh? Nah, kan kalau berbicara interior yang tradisional, beberapa kalangan suka, yang modern beberapa kalangan suka. Nah, bagaimana ini yang kekhasan Aceh ini yang nanti bisa dalam ini, kita agak sombong nih ya, bisa nanti perbuat dari desain interior untuk Aceh sendiri itu seperti apa, Pak? Ya, jadi desain interior di ISB Aceh ini ya sangat besar peluangnya sebenarnya ya, ketika nantinya teman-teman bergabung ke sini ya, untuk kita mengeksplorasi sama-sama kebudayaan Aceh, nggak hanya kebudayaan Aceh hari ini. Ya, yang kita mungkin eksplor sering sekali hari ini adalah kebudayaan Aceh yang terlihat hari ini. Tapi apa yang terjadi di dalam sejarah masa lalu kayak gitu ya, itu yang akan nantinya kita perkuat juga ya. Hari ini kita tidak lagi tahu bagaimana Sultan Iskandar Muda tinggal dulunya ya. Istananya seperti apa ya, istananya dinamakan Dalam dulu ya. Dalam itu kan sebenarnya interior juga gitu ya. Dalam itu interior. Hari ini kan dipelesetkan jadi orang dalam ya. Orang kerajaan ya. Orang kerajaan, orang yang punya kekuasaan. Sebenarnya Dalam itu dulunya sangat filosofis ya, bagaimana Sultan tinggal di dalamnya, kemudian bagaimana interiornya ya. Sebenarnya ketika kita mencari naskah-naskah lama ya, baik itu naskah-naskah sejarah, baik itu juga sumber-sumber dari orang-orang luar kayak gitu ya, kita bisa mengeksplorasi itu sebenarnya. Itulah sebenarnya yang menjadi nilai jual ya, bagaimana arsitektur-arsitektur di masa lalu, interior-interior di masa lalu bisa kita hadirkan hari ini ya dengan konteks modern kayak gitu ya, karena orang-orang Aceh mungkin nggak tahu lagi hari ini kayak gitu ya seperti apa kayak gitu. Ini kita saya rasa udah pernah Bu Nada udah. Pak, saya pikir gini Pak, tiba-tiba terlintas pikiran saya, kan sekarang lagi banyak gini, ada yang ngambil minum. Ada sponsor itu ya. Ini Pak Noval, ini kacamata. Bapak gak beli saya penasaran nih. Santai Bu, santai. Gelas saya tunggu saya ambil. Ini saya siapkan dari tadi. Ini khas ini. Itu cendol dulu ya. Cendol dawet ya. Jangan juga Pak, walaupun prodi tari Pak. Ya, sekarang saya masih di prodi tari. Masih di prodi tari ya, tapi nggak jadi. Saya akan pindah ya Pak ya. Saya tunggu saya usir atau gimana Pak? Pak Noval, jadi kan saya sering sekali melihat gini di kafe beberapa, ini lagi tren-tren bentuk kafe yang segitiga Skandinavia. Itu lagi tren, nanti dalam rumah itu desainnya putih gitu kan. Nah, pertanyaan apa ya Pak ya, tapi saya pikir gini, itu
tugas interior tuh harus apa sih? Kenapa harus kayak gitu? Itu salah nggak sih sebenarnya yang memang lagi musim segitiga atau apa sih? Jadi Iya. ngikut tren gitu ya. Ikut tren. Gitu kan? Atau nanti desain interior ini bisa menciptakan tren-tren baru gitu Pak. Nah iya, sebenarnya tugas dari desainer interior ya tidak perlu takut ya sebenarnya dengan tren-tren yang hadir di Monggo. masyarakat ya. Itu justru Terima kasih Pak Zaki. ya Oke. makasih nih Pak. Ya, karena itu justru menjadi laboratorium sebenarnya ya bagaimana tren itu bisa berkembang ya kemudian bagaimana nanti tren itu mencapai puncaknya kemudian tren itu menjadi out ya gitu ya. Oke. Nah di sini tantangannya juga ya bagaimana desainer interior nanti menghasilkan suatu mungkin tren ya yang mungkin agak lama gitu bisa bertahannya. Itu gitu. maksud saya pertanyaannya Ya, Pak. jadi- Saya berharap nanti akan ada tren baru yang diciptakan oleh mahasiswa dari desain interior ISBI Aceh. Iya, kita Gitu. harapkan sama-sama. Nah, kalau bisa itu go internasional bisa kan Pak? Saya nyendol Bisa dulu. gitu. Nah itu maksud saya pertanyaan gitu Pak, karena kan saya kayak bosen gitu ketika nanti saya lihat tempat wisata lagi musim segitiga Segitiga semua semua. bentuknya. Betul-betul. Lagi musim, Hmm. oke, memang sesuai tadi kan pertanyaan saya sesuai perkembangan zaman, apakah itu akan ada terus ya kan? Betul, Kayak betul. contoh di mall Pak, setiap ada acara besar pasti kan mall itu berubah desain. Betul, betul, Nah, betul, gitu betul. kan tempat Jadi disesuaikan. swalayan, yang lain-lain di Betul, mall-mall itu. Nah itu desain interior kan banyak Betul. peluangnya, tapi apakah bisa diciptakan sendiri oleh nanti mahasiswa ISBI Aceh Nah, ininya tren trennya itu, itu ya. maksud saya. Ya. Nah apalagi kekhasan Aceh ini kan cukup banyak seperti Bener, yang dijelaskan Pak bener. Noval gitu. Oke. Nah itu benar kan? Itu benar kan? Iya. Nggak tahu ini agak-agak Iya, betul. Jadi intinya dengan kita memberikan pemahaman critical thinking, ya konsep dari awal, konteks dari awal, mereka akan paham ya konteks yang ini ya misalnya lagi hari raya, ya Betul, tidak mungkin betul. konteks desain interior di mall tadi misalnya Betul. konteksnya misalnya hari raya yang lain misalnya kayak gitu kan, atau mungkin hari-hari biasa kayak gitu ya, sehingga dengan pemahaman konteks ini dia bisa berkarya dan bisa lebih kritis sebenarnya ya dengan fenomena-fenomena yang ada sekarang. Misalnya kayak tadi rumah-rumah yang Kerucut gitu ya. segitiga kerucut ya. Sebenarnya dengan kehadiran rumah-rumah kerucut itu memang unyu ya. Unyu. Kayak gitu ya. Tapi di balik keunyuan itu Pak Noval mungkin- unyu. tapi tempias sebenarnya. Oh iya. Kalau nggak bahasa Cepra ya. Pra, Pra. kayak gitu kan, tempias hujan lama-lama materialnya rusak. kayak Oke, gitu ya. oke. Nah, Jadi itu yang secara kita pelajari. ketahanan itu ya. Dari Pak ketahanan. Zaki keren sekali desain interior ini. Oke, Saya menarik nih. punya anak mau masuk kuliah, saya masukkan Nah. desain interior nih Pak Zaki. Oke, kita berbicara desain interior. Kira-kira sampai kapan ini teman-teman mungkin ada yang mau mendaftar ya? Kira-kira sampai kapan periode pendaftaran untuk masuk ke desain interior? Oke, ya, ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi sampai tanggal 27 Juni. Juni ini, Pak. Sampai 27 Juni ini, Oh, ini. kita masih ada lewat seleksi mandiri. Oke, mandiri, ya. atau SMMPTN Barat. Barat, oke. Jadi teman-teman bisa langsung follow tadi ya design.interior.isbi Aceh atau langsung aja pantengin di pendaftaran tadi SMMPTN Barat ya, Oke, langsung oke. searching aja, nanti bisa langsung pilih prodi interior di sana. Desain interior Desain gitu. Bisa Jangan lulusan SMA, SMK, apapun Betul. itu Betul. bisa masuk. untuk kotanya berapa orang sekarang, Pak? Ya, sekarang kita membuka 2 rombel ya, Dua atau rombel. 60 orang. 60 ya. orang. Jangan Berarti sampai silakan kehabisan. Ada 20 hari lagi. Ya, Tapi jangan tunggu 20 hari, mana tahu nanti udah penuh. Udah Jadi betul. bisa langsung segera mendaftar gitu, Iya, Pak betul. Novel. Ya, kalau misalnya di TV-TV dulu sering yang Senin harga naik ya. Oh, Kita nggak naik. Kita Senin nggak harga naik, tapi buru-buru. buru-buru. Secure your place. Dan Ya. penuh nanti ya. Penuh. Tapi pakai seleksi ini kan Pak. Pakai pengirimannya seleksi, pakai betul. seleksi. Jadi mau penuh pun ya berkualitas tetap masuk. Betul. Nah, jadi tadi Bapak bilang harus bisa membuat Desain. sketsa gitu ya kan Pak. Tapi kalau misalnya kayak saya yang tidak punya bakat Pak, hanya nyusun bunga pun tidak mampu saya untuk cantik gitu. Itu Oke. mesti bisa kan. Tapi masuk pingin juga. gitu, pingin Pingin, maksudnya. misalnya ini kayak saya Pak jujur, kadang kan perempuan tuh nyusun di pas bunga itu kan desain Iya, interior Betul, juga, Pak. betul. betul. Itu bisa cantik. Nah saya cacat Pak. Nah, itu ketika tapi suka dengan interior itu Oke. bisa masuk kuliah desain interior kan Pak. Ya, betul, bisa. bisa ya. Jadi Ya. tadi kan selain sketsa itu sebenarnya ada juga kita trimatra ya. Oke. Trimatra itu 3 dimensi ya. Jadi selain nanti teman-teman diasah soal 2 dimensi ya, ketika memang tidak kuat di 2 dimensi bisa memilih jalur 3 dimensi kayak gitu ya. Jadi ternyata memang 3 dimensinya itu kuat kayak gitu ya. Dan juga
ada pelariannya. Betul. Selain pelarian itu juga nanti ada jalur digital lagi. Oke, Gitu ya. Karena hari betul. ini kan digital sudah Betul, sangat banyak. betul. Ada AutoCAD, ada SketchUp, ada Betul. Revit dan lain sebagainya. Itu semuanya memang bisa dipelajari di desain interior SBAC karena kita punya dosen-dosen yang memang bisa Qualified di situ. qualified ke situ. Berarti kurikulumnya udah matang nih ya Pak ya. Kurikulum insya Allah, Insya Allah, ya. kita terus bergerak Ya, ini, bergerak. berlari. Nah, ya. profil lulusannya ada 3 tadi ya Pak ya. Mhm. Ada 3 apa aja tadi Pak? Ada yang 3 utama gitu Tiga ya. utama. Jadi desainer interior, Oke. konsultan interior, dan entrepreneur di bidang Betul. interior. Jadi lengkap ini. Jadi sudah matang secara kurikulum, kemudian dosennya qualified, keren, hasilnya luar biasa. nyata. Jadi ini dan wah kita gitu. kita harus sadari bahwasanya interior itu tidak lagi asing buat kita, Betul, tidak betul. lagi awam. Itu Betul. memang sudah bersentuhan sama diri Betul. kita sendiri. Betul. Nah, minimal menurut saya nih ya Pak, menurut saya pribadi, desain interior itu bukan hanya sekedar lapangan kerja aja. Saya sebagai perempuan mungkin gini, itu di rumah itu buat kenyamanan untuk Iya. diri saya. Saya Iya, bisa betul. mendesain sendiri Betul. untuk itu gitu kan. Jujur saya kan Pak. Nah, jadi desain interior ini memang zaman sekarang itu memang butuh dan memang sangat-sangat bersentuhan dengan kita. Dan Bu Nadra aja baru hari pertama dengar desain interior kepincut gitu. Saya sudah nggak mau bahas India lagi. Jadi saya sudah Teralihkan gitu. kepincut dengan desain interior. Jadi buat adik-adik di rumah, sekali lagi kami menyampaikan bahwasanya masih ada waktu untuk mendaftar jalur mandiri pada program desain interior sampai tanggal 27 Juni Juni 2023. Manfaatkan waktu itu dan yakinlah bahwasanya desain interior itu akan menjanjikan dan minimal untuk diri kita sendiri, keluarga kita itu Merasa nyaman. berguna Pak, Oke, berguna betul, untuk betul. kita sendiri, lingkungan kita. Dan diingatkan kembali, dosennya sangat-sangat berkualifikasi, sangat bagus. Dan tadi sudah dikatakan Pak Noval bahwasanya kampus negeri di Sumatera ya Pak? Iya, Yang pertama. Sumatera yang pertama ada desain interior, yang lainnya swasta untuk di Sumatera. Sumatera. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Dan Pak Zaki, saya kalau punya anak, saya langsung Oh, iya. Pak Masuk Noval tolong interior. loloskan jadi jalur orang dalam. Orang dalam. Oke. Alhamdulillah sangat menarik ya. Iya. Dan saya pun banyak mendapat pencerahan ya. Kalau Iya. bisa mungkin ini 6 SKS hari ini ya. Iya. Kita dibimbing tanpa dibayar gitu. Karena ini desain interior ini suatu hal yang mahal memang. Betul, betul. Yang mahal. Nah, untuk itu Pak Noval mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah Waris Seni Budaya. Silakan Pak Noval. Oke. Ke kamera. Yang pertama untuk teman-teman sekalian waris seni budaya ya, jangan lupa sampai tanggal 27 Juni kita masih membuka pendaftaran jalur mandiri untuk di desain interior, dan percayalah bahwa desain interior ini tidak akan pernah mati ya. Saya tidak melebih-lebihkan itu karena memang kita hidup di dunia ini, kita bertinggal di dalam sebuah ruangan, ya kita tentunya membutuhkan desain interior yang semakin nyaman ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Noval di tengah kesibukannya dan tadi baru dilantik Selamat Oke. ya Pak Ya, Noval, terima sekali kasih. lagi. dan langsung dilantak ada nih. Terima kasih. Semoga amanah dan semoga bisa mengembangkan prodi tadi. Amin, Prodi amin. ISB Aceh. Bukan tari loh, desain interior. Promosi. Promosi. Ini curi-curi kesempatan gitu. Jadi ngembangin yang Iya. lain. Semoga mahasiswa juga banyak gitu ya. Amin. Dan ini mungkin selesai kita ngobrol-ngobrol ini langsung bertemu gitu. Oh, Karena oke. mungkin gini Pak, pemikiran orang sorry saya batuk gara-gara es cendol. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa saya kampus ISB ini negeri. Betul. Oh iya. Kan swasta. Lagi kita tekankan ini negeri, Negeri. Iya. dan sudah terakreditasi ya. Nyo kampus Nanggro kalau kata orang Aceh. Di Provinsi Aceh. Iya, Jadi betul. tunggu apa lagi adik-adik gitu kan. Walaupun letaknya di Jantoh, tapi kualitasnya tidak sembarangan. Oke. Nah, Jantoh juga nggak sembarangan Benar. masalahnya Tuh. gitu. Ibu kota loh. Ibu kota. Gitu. Oke, Pak Zaki silakan tutup. Terima kasih Bu Nadra, terima kasih Pak Noval sekali Ya, lagi. terima kasih banyak. Alhamdulillah Waris Seni Budaya, semoga obrolan ringan kita hari ini bermanfaat dan menambah informasi serta mempertegas juga apa tujuan desain interior. Semoga ini bisa memberi gambaran kepada rekan-rekan Waris Seni Budaya semua tentang betapa pentingnya desain interior dan kenapa desain interior harus ada di ISB, dan tentu desain interior ISB dijamin sangat-sangat berbeda dengan desain interior di kampus-kampus lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Waris warahmatullahi Seni Budaya. wabarakatuh.